lui. Первый раунд это... Tries to sneak in. There's a hook. There's an uppercut. Better Beef's on the attack. You want to see more American champions? We have to get our amateur. Down goes Anthony Yarcourt. really pouring on. And shots getting through there, and maybe one just a little. Arthur Beterbiev. Дмитрий Бивол. Hampir semua orang tentu akan setuju, jika Arthur Beterbiev dan Dmitry Bivol adalah petinju terbaik kelas berat ringan saat ini. Pasalnya, selain keduanya belum terkalahkan, keduanya juga berbagi gelar kelas berat ringan, di mana Arthur Beterbiev menguasai sabuk gelar WBC, IBF dan WBO kelas berat ringan, sedangkan Dmitry Bivol menguasai gelar WBA Super. Selain itu, keduanya juga sudah mengalahkan hampir seluruh petinju terbaik di kelas berat ringan saat ini. Alhasil, wacana mempertemukan kedua petinju asal Rusia ini sangat diidam-idamkan oleh para pecinta tinju. Sayangnya, keputusan WBC untuk tidak mempertemukan sesama petinju asal Rusia akibat perang Rusia-Ukraina membuat pertarungan Beterbiev versus Bivol hampir mustahil akan terrealisasi dalam waktu dekat. Namun, meskipun pertarungan Beterbiev versus Bivol kemungkinan besar tidak akan terrealisasi dalam waktu dekat, dan bahkan berpotensi tidak akan pernah terrealisasi, mengingat usia Beterbiev sudah menginjak 38 tahun, namun, publik pasti penasaran mengenai siapa yang paling hebat di antara keduanya, termasuk siapa yang bakal menjadi pemenang, andai kedua petinju ini dipertemukan dalam pertarungan tinju profesional. Untuk itu, kami akan mencoba membahas siapa yang lebih baik dan lebih hebat antara Arthur Beterbiev dan Dmitry Bivol, sebagaimana yang dilansir dari berbagai sumber. Jika ditelusuri lebih dalam, Arthur Beterbiev dan Dmitry Bivol memiliki banyak kesamaan, selain keduanya sama-sama berasal dari Rusia. Sebelum meniti karir di tinju profesional, baik Beterbiev maupun Bivol terlebih dahulu memantapkan diri di tinju amatir, di divisi kelas berat ringan, dan keduanya sukses berjaya di tinju amatir. Keduanya juga baru beralih ke tinju profesional di divisi kelas berat ringan, di usia di atas 20-an, di mana Beterbiev baru melakukan debut di usia 28 tahun, sementara Bivol di usia 24 tahun. Meskipun demikian, kematangan Beterbiev dan Bivol di tinju amatir, terbukti telah membantu keduanya berjaya di tinju profesional, di mana hingga saat ini, baik Beterbiev maupun Bivol, sukses meraih kemenangan sempurna, tanpa sekalipun meraih hasil imbang ataupun kekalahan. Terlepas dari karir tinju profesional Beterbiev dan Bivol yang sangat mentereng, serta keberhasilan keduanya menguasai hampir seluruh sabuk gelar juara di divisi kelas berat ringan, baik Beterbiev maupun Bivol memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Jika Beterbiev unggul dalam hal power pukulan serta stamina yang luar biasa, namun memiliki pertahanan yang cenderung longgar, Bivol unggul dalam hal teknik dan gaya bertarung yang sangat rapi, namun tidak memiliki kekuatan pukulan seperti yang dimiliki Beterbiev. Hal inilah yang membuat rasio kemenangan KO kedua petinju ini sangat kontras, di mana Beterbiev memiliki rasio kemenangan KO 100%, sementara Bivol hanya sebesar 52%. Terus bagaimana jika kedua petinju dipertemukan saat ini, siapakah yang akan menjadi pemenang pertarungan? Jika Beterbiev dan Bivol dipertemukan saat ini, tentu akan menjadi tontonan yang sangat menarik. Pasalnya, pertarungan ini akan mempertemukan petinju yang terkenal sebagai pemilik pukulan paling kuat di kelas berat ringan, dengan petinju yang unggul secara teknis, cerdas, rapi, dan fleksibel, yang memiliki strategi bertarung yang berbeda, tergantung lawan yang dihadapinya. Bivol, kemungkinan besar akan berusaha menghindari pukulan keras Beterbiev, dengan mengandalkan footwork-nya, sambil menunggu kelengahan Beterbiev untuk melancarkan counter attack. Sementara Beterbiev akan terus memburu Bivol, dan melancarkan pukulan kerasnya, sejak ronde awal hingga akhir pertarungan.
Dalam situasi ini, Bivol harus terus menjaga konsentrasinya, karena jika sampai lengah, maka bisa jadi ia akan dipukul KO oleh Beterbiev. Pertanyaannya, mampukah Bivol menghindari serta membendung serangan Beterbiev sepanjang pertarungan? Perlu diketahui bahwa Bivol bukanlah petinju yang mengandalkan pertahanan kokoh sebagai senjata utamanya, sebagaimana yang dilakukan oleh seorang Floyd Mayweather Jr. Ia juga bukanlah petinju licin seperti Usyk, yang sulit untuk dipukul. Bivol cenderung mengandalkan gaya bertarung yang rapi, menjaga jarak, dengan mengandalkan footwork, baik saat menyerang maupun bertahan. Dan walau tidak memiliki naluri meng-KO lawan yang tinggi, Bivol tidak segan-segan melakukan jual beli pukulan dengan sang lawan yang dihadapinya. Hal ini tentu akan menjadi bumerang tersendiri bagi Bivol, karena jika sampai ia nekat jual beli pukulan dengan Beterbiev, itu sama halnya dengan bunuh diri. Namun jika ia memilih bertahan total, pukulan Beterbiev terlalu keras untuk bisa dibendungnya sepanjang pertarungan. Perlu diketahui bahwa Beterbiev adalah petinju dengan tipikal agresor murni, yang akan terus berusaha untuk memukul KO lawannya, sepanjang pertarungan. Hal ini bisa dilihat dari catatan kemenangan KO yang dibukukan Arthur Beterbiev, di mana dari 19 kemenangan KO-nya, 3 diantaranya diraih di atas ronde ke-6, termasuk kemenangan KO-nya atas Anthony Yarde, pada tanggal 23 Januari tahun 2023 lalu. Fakta inilah yang membuat kami meyakini, jika Arthur Beterbiev akan keluar sebagai pemenang pertarungan, andai kedua petinju terbaik kelas berat ringan ini dipertemukan saat ini. Terus bagaimana menurut Anda sahabat PTD Channel semuanya? Sampaikan pendapat Anda.